Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia sebut Indonesia segera beli rudal balistik jarak jauh. Indonesia memang mempunyai program pengadaan rudal balistik, yakni pengadaan rudal balistik Khan dari Turki. Indonesia sengaja membeli rudal balistik ke Turki karena tak ada negara lain yang mau menjualnya. Ada satu negara lain yang bisa menyuplai Indonesia dengan rudal balistik, yakni Cina. Tetapi Indonesia ada ancaman Cina merebut Natuna Utara sehingga pengadaan rudal balistik dari sana dianggap tak bijak. Guna memperlancar pengadaan rudal balistik, Komandan Pusenerban TNI Angkatan Darat Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo berkunjung ke Roketsan Turki. Di sana ia melihat demonstrasi Khan menembakkan rudal balistik. Komandan Pusenerban TNI Angkatan Darat Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo bersama perwakilan Kemhan, Mabesan, Puspalat, dan Pusenerban menindaklanjuti hal tersebut dengan mengunjungi Turki baru-baru ini dan berkesempatan menyaksikan live firing demonstrasi misil Khan 600 di fasilitas latihan Kementerian Pertahanan Turki di daerah Sinop, jelas Kemhan Republik Indonesia pada 12 Juli 2024. Untuk kawasan Asia Tenggara, negara yang memiliki rudal balistik pertama kali ialah Myanmar dan Vietnam. Myanmar membeli rudal balistik Weisi Rocket SY-400. Myanmar akan menerima gelombang pertama rudal balistik taktis jarak pendek SY-400 dari Cina dalam beberapa bulan mendatang. Salah satu dari beberapa pembelian senjata besar yang dilakukan saat kedua negara Asia Timur bergerak untuk memperkuat hubungan pertahanan, jelas Military Watch Magazine. SY-400 masih satu turunan dari BP-12A Cina. BP-12A inilah yang teknologinya dipakai Turki membuat Khan. Jangkauan maksimum Khan ialah 300 km, sementara SY-400 mencapai 400 km. Rudal tersebut memiliki jangkauan 400 km dan dihargai karena biayanya yang rendah dan persyaratan perawatannya yang rendah. Desain tersebut tidak digunakan oleh Angkatan Bersenjata Cina sendiri dan dirancang semata-mata untuk ekspor guna mematuhi perjanjian pengadilan senjata tentang proliferasi rudal balistik, jelasnya. Malah saat ini Myanmar menjalin kontak dengan Korea Utara. Myanmar membeli Hwasong 5 dan Hwasong 6 dari Korea Utara sebagai elemen rudal balistik jarak jauh. Angkatan Bersenjata Myanmar telah lama menunjukkan minat yang besar untuk memperoleh rudal balistik dan diperkirakan akan menggunakan rudal Hwasong 5 dan Hwasong 6 dari Korea Utara. Rudal-rudal ini merupakan varian yang disempurnakan dari desain SCUD dengan jangkauan yang lebih jauh dan presisi yang lebih baik, tetapi tidak lagi diproduksi di Korea Utara karena platform yang lebih canggih telah dikembangkan sejak saat itu bebernya. Sementara itu, Vietnam memakai SCUD-B buatan Rusia sebagai elemen rudal balistiknya. Belakangan ini Vietnam meningkatkan kemampuan serang SCUD-B dengan menambahkan perangkat penargetan agar lebih presisi. Melihat tetangga kiri kanan memiliki rudal balistik, tak salah Indonesia berusaha mengakuisisinya. Rudal balistik Khan yang dibeli Indonesia merupakan jenis jarak pendek. Tapi situs Rusia Rambler News mengabarkan Indonesia membeli rudal balistik jarak jauh. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, negara ini telah aktif memodernisasi persenjataannya sejak tahun 2009. Dan kini melanjutkan proses perolehan teknologi terkini, termasuk pesawat Rafale dan F-15, kapal selam Scorpion, Frame, Frigate Arrowhead, dan Merah Putih, serta rudal balistik jarak jauh, lapor Rambler News dalam artikelnya. Berjudul Indonesia Defense Minister said the country was preparing for war pada 3 Juli 2023. Apakah Indonesia akan meningkatkan jangkauan rudal balistik Khan miliknya kelak? Sebisa mungkin untuk bergabung saja dengan MTCR supaya hal itu dapat terwujud. Kita beralih ke berita lainnya. Modernisasi alutsista Indonesia disambut baik karena berguna menjaga keamanan Asia Tenggara. Modernisasi alutsista jadi tajuk utama program pemerintah Indonesia. Wajar saja karena sudah lama sekali militer Indonesia tak mengalami modernisasi alutsista. Masih banyak sekali saat ini alutsista berumur uzur masih dipakai oleh Indonesia. Baik alutsista tua berupa kapal perang, tank, hingga jet tempur perlu mengalami modernisasi. Misalnya, Frigate Ahmad Yani Class ia sudah lebih dari 40 tahun mengabdi. Frigate Ahmad Yani Class dibeli dalam kondisi second hand dari Belanda. Keberadaan real frigate seperti Ahmad Yani Class sangat penting bagi Indonesia. Maka ketika ia dipensiunkan, penggantinya mesti sepadan.
Dipersiapkanlah frigate Merah Putih dan Prem, keduanya dinilai cocok mengganti Ahmad Yani Class. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL memastikan modernisasi alat utama sistem senjata alutsista demi menjaga keamanan wilayah tanah air. Jelas Antara pada 11 September 2023. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan banyak alutsista TNI Angkatan Laut yang sudah ujur. Sensor di kapal perang Indonesia pun sudah banyak yang tua, perlu modernisasi secepatnya. Karenanya, terus dilakukan modernisasi meliputi teknologi sensor, persenjataan dan lain-lain yang diperlukan oleh satuan di laut maupun batalion maritim dan pangkalan angkatan laut, jelasnya. Angkatan laut mencakup dua aspek, yakni secara kualitas dan kuantitas. Keduanya harus berjalan serempak lantaran kebutuhan yang amat mendesak demi menjaga lautan Indonesia yang luas. Penambahan kapal perang jadi menu utama modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Paling utama yang dibutuhkan tentunya kapal perang. Harus diperbanyak lagi karena lautan kita sangat luas bebernya. Selain itu, kapal perang yang sudah ada harus diremajakan. Dipilah-pilah kapal perang mana yang harus dimodernisasi dan mana yang dipensiunkan. Sementara pengadaan berlangsung, kondisi kapal-kapal yang sudah tua harus kita modernisasi dan diremajakan, katanya. Selain di matra laut, di matra udara juga diadakan modernisasi. Rafale dan F-15 Eagle II jadi yang terdepan untuk didapatkan. Pembelian F-15 Eagle II untuk mendampingi Rafale merupakan solusi jitu bagi penguatan pertahanan udara Indonesia. Negara di kawasan melihat modernisasi alutsista Indonesia beragam. Yang pasti ada anggapan Indonesia memodernisasi alutsistanya untuk menyerang negara lain. Anggapan seperti itu sama sekali tak benar, di mana modernisasi dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia itu sendiri. Doktrin Angkatan Bersenjata Indonesia tak mengenal invasi ke negara lain, dan negara Asia Tenggara menyambutnya demi kepentingan keamanan kawasan ini. Menurut para peneliti, penguatan potensi Angkatan Laut Indonesia hanya akan disambut baik oleh negara-negara di kawasan ini, karena hal ini akan meningkatkan kekuatan gabungan mereka dan memungkinkan mereka untuk lebih efektif mendistribusikan upayanya, mencegah dan memerangi ancaman demi kepentingan keamanan seluruh Asia Tenggara. Jelas Rusia Konsel. Modernisasi alutsista Indonesia memang tepat dilakukan sebagai jawaban atas klaim Nendisland Cina di Natuna Utara.